Politik pemerintahan terhadap pendidikan di Indonesia. Pertama, konsep politik pendidikan. Menurut Dell, relasi antara produksi tujuan dan bentuk pencapaiannya dengan konsentrasi kajian politik pendidikan ada pada peranan negara. Definisi kedua menurut Gibros menyatakan politik pendidikan merupakan proses pembuatan keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik di tingkat lokal maupun nasional. Menurut Cameron menyatakan sebagai proses pembuatan keputusan penting yang melibatkan masyarakat luas. Oleh sebab itu, para pemimpin lembaga pendidikan akan berhasil jika memahami elemen-elemen penting dari struktur kekuasaan dan menggunakan pengetahuan ini dalam melaksanakan politik sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka untuk mencapai tujuannya di sekolah perlu diterapkan pendidikan agar keluaran pendidikan menghasilkan SDM yang sesuai harapan. Peranan politik pemerintahan terhadap pendidikan di Indonesia. Keterkaitan antara pendidikan dan politik berimplikasi pada filosofis maupun kebijakan. Di Indonesia, filsafat pendidikan nasional adalah artikulasi pedagogis dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari waktu ke waktu, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pendidikan atas dasar pertimbangan politik. Keputusan tentang pendidikan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan pemerintah. Menurut para pakar pendidikan, banyak yang mengatakan bahwa masalah pendidikan tidak mungkin dilepas dari masalah sosiopolitik. Karena bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Fungsi politik dalam institusi pendidikan. Menurut Eliot, kekuasaan politik terpusat pada berbagai kelompok dan individu. Namun efektivitas dan kegunaannya dibentuk oleh berbagai institusi. Fungsi politik pendidikan secara khusus juga dapat diaktualisasikan melalui proses pembelajaran. Menurut Marcellus, proses pembelajaran bisa bersifat kognitif, afektif, evaluatif, dan motivatif. Pada tahun 1998 telah membawa perubahan yang cukup mendasar karena bergesernya paradigma pengelolaan sistem pendidikan nasional dari paradigma sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menunjang otonomisasi sekolah-sekolah yang sebelumnya hanya merupakan unit pelaksanaan yang hanya menerima berbagai kebijakan kependidikan yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan di pusat, dan sekarang di sekolah-sekolah telah dibentuk komite sekolah yang tujuannya membackup pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mendesain dan mengembangkan program-program pendidikan. Created using Powtoon.